Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, saya akan mencoba mempresentasikan tugas pekerti yang berkaitan dengan strategi pembelajaran dan motivasi belajar di perguruan tinggi. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu definisi dari dosen, mahasiswa, dan strategi pembelajaran. Nah, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas dan untuk mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan ini tertuang di dalam pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Nah, kemudian mahasiswa. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi dan ini tertuang di dalam pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Yang ketiga, apa itu strategi pembelajaran? Nah, strategi pembelajaran ini adalah merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengordinasikan materi pembelajaran kepada mahasiswa, peserta didik, ini berupa bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Ini sesuai dengan menurut Suparman. Nah, kenapa perlu adanya strategi pembelajaran? Nah, jadi seorang dosen itu kita harus membuat bagaimana pembelajaran itu bisa memotivasi, memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran nantinya. Sehingga bisa meningkatkan minat belajar peserta didik, kemudian mengembangkan bahan ajar juga nanti akan dilakukan oleh seorang dosen. Nah, strategi pembelajaran ini ada 5. Yang pertama itu adalah SPI, strategi pembelajaran inquiry. Nah, pembelajaran ini ditekankan kepada proses berpikir secara kritis. Nah, analitis proses berpikir ini biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Kemudian SPE. SPE di sini strategi pembelajaran ekspositoris. Nah, strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswa. Nah, kemudian yang ketiga adalah SPBM, strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, SPBM ini didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman-pengalaman. Yang keempat adalah SPK, strategi pembelajaran kooperatif. Nah, yang pada pembelajaran jenis ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan dari pembelajaran. Nah, yang kelima, strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Nah, di sini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa berdasarkan materi yang disajikan melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Nah, apa saja karakteristik dari pembelajaran itu? Yang pertama, biasanya adalah interaktif. Jadi interaktif antara mahasiswa dan dosen. Kemudian harus menimbulkan suasana yang menyenangkan. Kemudian inspiratif. Nah, inspiratif ini biasanya seorang dosen dan mahasiswa itu memberikan sesuatu agar yang lainnya berpikir secara inspiratif. Kemudian menantang. Nah, menantang ini bisa menimbulkan kasus-kasus yang di luar, kemudian memberikan contoh-contoh yang up to date sekarang. Jadi kemudian memberikan ruang yang cukup bagi prakasa kreativitas dan kemandirian dari mahasiswa itu sendiri. Kemudian
bisa memotivasi peserta didik untuk aktif, misalkan untuk tanya jawab, untuk lebih aktif mengeluarkan pendapat dan sebagainya. Nah, menurut Bloom dan Krathwohl ada 3 aspek dari pembelajaran itu sendiri. Yang pertama ada kognitif. Nah, kognitif ini berisi pengetahuan, mengingat, menghafal, pemahaman, menginterpretasikan sesuatu, mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah. Nah, psikomotorik. Psikomotorik ini adalah peniruan, menirukan gerak, menggunakan konsep untuk melakukan gerak. Jadi nanti akan ada video, kemudian peserta didik atau mahasiswa melakukan sesuatu yang sudah dipertontonkan. Kemudian yang ketiga adalah afektif. Nah, afektifnya adalah pengenalan. Jadi merespon, kemudian penghargaan. Jadi lebih bersifat lebih ke sifat dari mahasiswa itu sendiri, perasaan gitu. Jadi lebih menekankan kepada nilai-nilai kemanusiaan dan sebagainya. Nah, motivasi belajar. Nah, kenapa diperlukan motivasi? Karena dengan adanya motivasi tadi ini akan menggerakkan kondisi yang menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku ke arah lebih baik, mempertahankan intensitas perilaku tersebut. Nah, bagaimana menumbuhkan motivasi belajar terhadap peserta didik? Nah, ini sebagai seorang pendidik atau dosen itu harus bisa memberikan atau menumbuhkan motivasi dalam belajar peserta didiknya. Yang pertama, memberi angka. Nah, angka di sini mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, jadi objektivitas dari penilaian terhadap mahasiswa. Jadi hasil akhir dari kegiatan belajar mengajar itu adalah angka. Itu dia dengan nilai dari mahasiswa tersebut. Kemudian memberi hadiah. Nah, hadiah ini sifatnya untuk memotivasi dalam melakukan dan giat belajar dari mahasiswa. Jadi memberikan motivasi supaya dengan etika yang baik, kemudian attitude yang baik, kemudian pola belajar yang baik bisa dipertahankan dengan adanya hadiah jika dia tetap mempertahankan dalam kondisi ideal. Kompetisi. Nah, kompetisi ini biasanya digunakan untuk membuat seseorang itu lebih giat belajarnya. Dengan adanya kompetisi tersebut bisa meningkatkan motivasi untuk lebih baik dari sebelumnya. Kemudian ego involvement. Nah, ini kesadaran dalam diri mahasiswa agar merasakan pentingnya tugas di sekolah atau di perguruan tinggi, kemudian mengerjakannya dengan bekerja keras. Kemudian memberi pujian. Nah, pujian ini sangat efektif agar peserta didik itu merasa nyaman dan menumbuhkan motivasi untuk mengikuti perkuliahan yang kita berikan setiap harinya. Nah, teori motivasi ada beberapa. Yang pertama itu adalah dari Ralph Ransom Rogers yang menyatakan bahwa yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya pendidik memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran. Nah, jadi Carl Ransom Rogers ini lebih menekankan kepada pendidik, yaitu dosen. Bagaimana dia memberikan motivasi kepada peserta didiknya. Sedangkan menurut teori Maslow, nah orang dimotivasi oleh kebutuhan atau ketegangan diciptakan oleh kebutuhan. Nah, untuk bergerak menuju tujuan di mana mereka percaya akan membantu memenuhi kebutuhan. Jadi ini seperti rangsangan motorik untuk memotivasi terhadap peserta didik untuk membantu memenuhi kebutuhan yang ia perlukan. Nah, ada motivasi dan penguat, hadiah dan penguatan, kemudian ada cognitive dissonance, teori atribusi, dan juga ada self-worth atau menghargai diri sendiri. Nah, kemudian dalam menunjang strategi pembelajaran, kemudian memotivasi dalam belajar peserta didik, nah perlu adanya peningkatan kompetensi dosen. Yang pertama yaitu
seorang dosen atau pendidik itu harus mampu menguasai struktur dan konten mata kuliah. Kemudian, membelajarkan mahasiswa tentang konten mata kuliah yang disesuaikan dengan karakteristik mahasiswanya. Yang ketiga, nah, dosen harus mengenali pengetahuan tertentu untuk mengajar yang terintegrasi pada isi atau konten mata pelajaran dan pedagoginya yang menjadi suatu konsep. Nah, jadi intinya bisa membuat konsep tertentu. Kemudian yang keempat, seorang dosen dapat mensintesis dua pengetahuan, materi dan pedagogik dengan cara analogi atau ilustrasi. Nah, kemudian apalagi yang diperlukan oleh seorang dosen dalam meningkatkan motivasi dalam belajar dan pengembangan strategi pembelajaran, yang itu pertama membangun lingkungan belajar yang positif. Nah, membangun iklim belajar, membuat perbedaan dari sejak permulaan awal, mempersiapkan lingkungan fisik, sarana dan prasarana dalam penunjang pembelajaran. Nah, lingkungan sosialnya juga dia berinteraksi bagaimana, dan itu supaya diperkenalkan kepada peserta didik bagaimana dia bersosialisasi dan berinteraksi kepada lingkungan sosial. Kemudian mengajar menggunakan ilmu dan teknologi. Jadi seorang pendidik itu ditekankan mengajar menggunakan teknologi yang ada saat ini. Kemudian memegang strategi belajar yang menarik. Nah, bagaimana membuat peserta didik itu tidak bosan di dalam kelas. Kemudian menyiapkan kelas kecil dan kelas besar. Ini membuat kelompok kecil, kelompok belajar, kemudian kelompok besar dalam pengerjaan tugas besar. Kemudian ada lagi ACT model. Nah, ACT model ini lebih menekankan kepada attention, relevance, confidence, and satisfaction. Nah, apa itu attention? Adalah perhatian yang ditimbulkan oleh elemen yang baru, aneh, kontradiktif, dan kompleks. Nah, ini adalah jenis-jenis dari attention. Jadi membuat perhatian. Jadi membuat seseorang itu lebih care dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang aneh, sesuatu yang kontradiktif, sesuatu yang kompleks. Nah, sehingga lebih memotivasi untuk mereka keingintahuan mereka. Nah, yang selanjutnya, strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa. Gunakan metode penyampaian yang bervariasi, jadi tidak hanya satu metode. Nah, bagaimana seiring jalannya waktu merubah metodenya, kemudian gunakan variasi media. Nah, media ini bisa media cetak, bisa media sosial, bisa media digital. Jadi sekarang di era digital ini kita ditekankan untuk menggunakan variasi media-media tersebut. Kemudian menggunakan humor. Nah, diselingi dengan adanya humor di dalam suatu perkuliahan. Ini supaya tidak jenuh di dalam perkuliahan. Kemudian gunakan peristiwa nyata sebagai contoh. Jadi tidak menghayal. Jadi membuat sebuah contoh di dalam kasus untuk dipecahkan itu adalah peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi di realita kehidupan. Kemudian, gunakan teknik bertanya untuk melibatkan mahasiswa. Jadi, kalau bisa ada feedback antara mahasiswa dan dosen itu. Kemudian, membangun relevansi. Nah, relevansi tadi kebutuhan untuk berprestasi, kemudian untuk memiliki kuasa, kebutuhan untuk berafiliasi. Nah, ini motif instrumental dan nilai kultural yang ada di relevan. Jadi relevan antara kehidupan nyata dan kehidupan di kampus. Jadi ada teori dan praktek. Jadi teorinya apa, prakteknya seperti apa. Kemudian strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, confidence. Jadi seseorang dosen itu harus meyakinkan mahasiswanya untuk lebih percaya diri. Kemudian strategi untuk meningkatkan kepuasan, satisfaction. Nah, gunakan pujian secara verbal dan umpan balik yang informatif, bukan ancaman atau sejenisnya. Jadi mahasiswa itu akan termotivasi apabila diberi pujian. Nah, pujian ini bukan dia mengada-ngada, tapi memang kalau dia memang berprestasi, dia pintar, dia bisa menjawab. Nah, lakukanlah secara verbal, ya, untuk umpan balik yang informatif. Jadi mereka juga akan merespon bagaimana pujian itu
bisa berdampak positif kepadanya. Kemudian pendekatan lain dalam membangun motivasi, yang pertama ada expertise, yaitu keahliannya, empati. Empati itu adalah rasa care, kepedulian. Kemudian entusiasme. Jadi antusiasme itu ke keinginan untuk ikut untuk berkecimpung. Kemudian clarity atau kejelasan. Kemudian yang terakhir adalah cultural atau responsif atau budaya tanggung jawab. Nah, bagaimana menekankan kepada peserta didik agar selalu untuk bertanggung jawab. Nah, tuntutan belajar di perguruan tinggi apa saja? Nah, untuk zaman sekarang ini, zaman Z era Z ini, generasi Z ini adalah menuntut individu melakukan perubahan yang baik sesuai zaman yang dihadapinya. Kemudian tuntutan dari Tridharma perguruan tinggi menuntut kemampuan berpikir bebas, kreatif dan inovatif, kemampuan berkaya dan mengabdi, karakter individu yang unggul secara intelektualitas, emosional, dan spiritual. Nah, jadi ketiga hal ini sangat diperlukan untuk membangun generasi penerus bangsa yang berkualitas. Kemudian mahasiswa dituntut untuk memiliki kekuatan kehendak, memiliki persistence, keturunan, memiliki keinginan, desire, untuk menjadi sesuatu kenyataan atau pattern. Ini diungkapkan oleh Peterson dan Seligman 2004. Kemudian yang keempat, sukses dalam belajar bila tujuan belajar tercapai. Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran, CPL. Tiap kita ada membuat RPS, itu kita ada CPL-nya. Nah, bagaimana learning to know, mengetahui, learning to be, menjadi diri sendiri, learning to do, melakukan, learning to live together, kooperatif, hidup bersama. Nah, yang kelima, KK sukses, yaitu tujuan atau cita-cita, kedisiplinan, konsistensi, pengetahuan, keyakinan, tindakan jihad jasmani dan rohani. Ini sangat diperlukan di masa-masa pandemi saat ini, bahwa sehat itu adalah segalanya. Jadi untuk penguasaan terhadap kesehatan, care terhadap nilai-nilai kesopanan itu sangat diperlukan di saat ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.